Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Anis Bulgawan, NIM 2101040062, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang asam karboksilat, yaitu yang pertama, pengertian asam karboksilat, yang kedua, struktur asam karboksilat, yang ketiga, sifat fisika dan kimia asam karboksilat, yang keempat, tata nama senyawa asam karboksilat, yang kelima, reaksi-reaksi pada asam karboksilat, dan yang keenam adalah manfaat asam karboksilat. Yang pertama yaitu pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang identik dengan gugus karboksil. Gugus karboksil adalah gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil. Gugus ini terdiri dari dua atom oksigen, yaitu satu atom karbon dan satu atom hidrogen, yaitu COOH. Gugus karboksil ini terikat pada suatu gugus alkin atau alkana yang kehilangan salah satu atom A. Asam karboksilat ini termasuk ke dalam kelompok senyawa polar dan ia membentuk ikatan hidrogen antara molekulnya. Jika asam ini dilarutkan dalam air, akan menghasilkan asam lemah yang sebagian terionisasi menjadi ion H+ dan RCOO-. Yang kedua yaitu struktur asam karboksilat. Rumus dari asam ini ada dua, yaitu R kurang COOH dan Ar kurang COOH. R merupakan gugus alkil dan Ar merupakan gugus aryl. Gugus alkil adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom hidrogen, sedangkan gugus aryl adalah senyawa benzena yang ada pada suatu molekul. Contohnya senyawa yang ada di samping ini. Struktur molekul senyawa di atas. Ciri khas yang dimiliki oleh asam karboksilat adalah adanya gugus karboksil, yaitu COOH, yang merupakan gabungan dari gugus karbonil, yaitu CO-, dan gugus hidroksil OH, disingkat menjadi karboksil. Yang ketiga yaitu sifat fisika asam karboksilat. Dalam sifat fisika asam karboksilat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, wujud. Pada temperatur ruang, asam karboksilat yang bersuku rendah itu C1 kurang C4 berwujud cair yang encer, yang bersuku tinggi itu C5 kurang C9 berwujud cair yang kental, sedangkan asam karboksilat bersuku tinggi itu C lebih dari 10 berwujud padat yang tidak dapat larut begitu saja dalam air. Nomor 2, titik didih dan titik leleh. Adanya ikatan hidrogen antara molekul menjadikan titik didih dan titik leleh asam karboksilat relatif tinggi. Yang ketiga, kelarutan. Hanya asam karboksilat suku rendah yang dapat dilarutkan sempurna dalam air, sedangkan suku tengah dan suku tinggi sifatnya sukar larut dalam air. Yang keempat, daya hantar listrik. Karena proses ionisasi yang terjadi ketika dilarutkan merupakan ionisasi sebagian, maka asam karboksilat ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan elektrolit lemah. Larutan ini juga kurang bagus dalam mengantarkan arus listrik. Yang keempat yaitu sifat kimia asam karboksilat. Dalam sifat kimia asam karboksilat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, ikatan kimia. Asam karboksilat mengandung ikatan yang disebut ikatan hidrogen. Ikatan ini menghubungkan antara molekul senyawa asam tersebut. Yang kedua, kepolaran. Karena memiliki gugus hidroksil yang memiliki sifat polar, maka asam karboksilat termasuk ke dalam kelompok senyawa polar. Yang ketiga, kereaktifan. Tingkat kereaktifan asam karboksilat semakin menurun seiring dengan peningkatan jumlah atom karbon, maka tinggi sukunya maka akan semakin tinggi reaktif. Yang kelima adalah tata nama senyawa karboksilat. Ada dua sistem dalam penamaan senyawa karboksilat, yaitu sistem imbang dan sistem tribal atau nama dagang. Kedua sistem cukup berbeda satu sama lain. Itu yang pertama, sistem imbang. Penamaan asam karboksilat menurut imbang cukup mudah. Mereka dinamai dengan menggantikan akhiran A pada nama rantai alkana dengan akhiran OAT. Kemudian tinggi ditambah kata asam di depannya. Cara penamaan asam karboksilat rantai panjang. Dalam cara penamaan karboksilat rantai panjang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tentukan dulu rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang memiliki jumlah atom C yang panjang, termasuk atom C dari gugus karboksil. Yang kedua, identifikasi gugus alkil atau gugus lain substituen yang terikat pada rantai utama. Yang
Yang ketiga, penomoran substituen dimulai dari letak gugus karboksil. Yang keempat, jika terdapat lebih dari satu konstituen, maka penamaannya dimulai dari urutan abjad konstituen, jadi bukan lagi menurut urutan rantai paling dekat dengan gugus karboksilat. Yang kelima, dalam pengurutan abjad konstituen tidak perlu diperhatikan awalan di, tri, atau C. Yang perlu diurutkan hanyalah nama konstituen menurut urutan abjad. Yang keenam adalah langkah terakhir dalam penambahan kata asam di depan. Contohnya yang ada pada senyawa di bawah ini, yaitu asam 3,4 dimetil pentoat. Yang berikut adalah sistem trivial atau nama dagang. Tata nama trivial asam karboksilat yang memilih rantai tidak bercabang. Berikut adalah rumus struktur dan nama trivial. Yang keenam, reaksi-reaksi pada asam karboksilat. Dalam reaksi pada asam karboksilat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, reaksi dengan basa, reaksi penyampunan atau saponifikasi. Ketika senyawa asam karboksilat bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Contohnya R kurang C. Contoh rumusnya itu R kurang COOH tambah NaOH menghasilkan R kurang COONA sabun tambah H2O. Reaksi ini merupakan reaksi hidrolisis lemak atau minyak asam karboksilat dengan menggunakan basa kuat dan dihasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sering disebut sabun. Yang kedua adalah reaksi esterifikasi. Reaksi ini terjadi ketika asam ini direaksikan dengan alkohol sehingga membentuk senyawa ester. Reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan. Yang ketiga adalah reaksi reduksi. Reaksi ini dilakukan dengan mereduksi asam karboksilat dengan menggunakan katalis lithium aluminium hidrida dan reaksi reduksi ini akan dihasilkan alkohol primer. Contohnya yang ada pada senyawa yang di samping ini. Yang keempat, reaksi dengan amonia. Senyawa asam karboksilat jika direaksikan dengan senyawa amonia NH3 akan menghasilkan senyawa amida dan hasil lain berupa air. Contohnya yang ada pada senyawa yang di samping ini. Yang kelima, reaksi dekarboksilasi. Ketika berada pada suhu tinggi, asam karboksilat akan kembali membentuk senyawa alkananya. Reaksi ini disebut dekarboksisasi. Yang keenam, reaksi dengan tionil di klorida. Klorida asam atau R kurang COCl, asam klorida HCl, dan sulfur dioksida SO2 dapat dihasilkan dari reaksi antara asam karboksilat dengan tionil klorida. Yang ketujuh yaitu manfaat asam karboksilat. Dalam manfaat asam karboksilat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, asam format atau yang dikenal juga dengan nama asam semut, digunakan sebagai bahan baku pembasmi hama dan berperan besar dalam proses pengumpulan lateks. Yang kedua, asam asetat. Dalam asam asetat ada beberapa kegunaannya, yaitu yang pertama, di dalam industri asam asetat digunakan sebagai bahan baku sintesis serat dan juga plastik. Yang kedua, digunakan sebagai pelarut dan bereaksi dalam laboratorium. Yang ketiga, digunakan sebagai cuka makanan atau kadar 36%. Yang ketiga yaitu asam oksalat. Dan dalam asam oksalat ada beberapa kegunaannya, yaitu yang pertama, ditemukan dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya berupa garam natrium dan kalsium. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghilangkan karat dan juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan zat warna. Yang ketiga, mengasangkan minuman permen dan bahan makanan lainnya. Yang keempat, sering digunakan dalam fotografi, keramik, dan proses penyamakan kulit. Yang kelima, asam sitrat banyak digunakan sebagai bahan untuk pengawetan buah dalam kaleng. Yang keenam, asam sitrat merupakan salah satu bahan penting dalam pembuatan lilin. Sampai di sini pembahasan materi dari saya. Sekian dan